Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Kita akan melanjutkan bahasan dosa-dosa besar. Semoga Allah SWT selamatkan kita dari itu. Dan kita masuk insyaAllah malam ini dosa besar ke-122. Tentang masalah berdusta dalam mimpi. Saudaraku seiman, kita tahu bersama-sama dan kita tentu pernah lalui dalam hidup kita. Bahkan mungkin sering sekali kita mimpi. Dan mimpi ini dijadikan oleh sebagian ulama sebagai dalil akal atau secara akal tentang buktinya ada alam gaib. Di antaranya Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah menjelaskan masalah itu dalam buku beliau tentang masalah mimpi itu bagian daripada bukti adanya alam gaib. Karena kita dalam kondisi tidur tapi melihat diri kita seperti naik di atas tunggangan. Kalau kita mungkin kendaraan sekarang, mungkin naik pesawat, ngobrol sama orang, makan. Kemudian juga ada hal-hal yang kadang-kadang yang kita tidak sukai, ya, mungkin berkelahi dan yang lainnya. Maka semua ini bisa dirasakan efeknya. Pada saat orang bangun, kadang-kadang masih dirasakan efeknya. Sementara dia sendiri ada di ranjangnya. Berarti ini secara akal dan bisa kita rasakan setiap saat ada sesuatu yang gaib. Selain daripada tentu banyak hal-hal yang kita bisa rasakan tapi tidak terlihat. Seperti perasaan kita, rasa suka, rasa sedih, marah, lapar, haus. Kita bisa rasa tapi tidak kelihatan. Maka ini semua bukti-bukti nyata tentang adanya alam gaib. Secara akal, gitu kan. Bahwasanya ada hal-hal di sekitar kita, kita nggak bisa lihat dengan mata tetapi bisa dirasakan. Tapi itu bukan hal yang akan kita bahas pada malam ini. Yang kita akan bahas fokus adalah tentang masalah mimpi itu sendiri dari sisi dalil-dalil syar'i, bagaimana agama memandang tentang masalah mimpi. Lalu kita masuk ke bahasan kita, haramnya berdusta dalam mimpi itu atau menyampaikan mimpi kepada orang lain. Saudaraku seiman, mimpi ini dibagi tiga oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mimpi itu dibagi tiga oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan di dalam sebuah riwayat yang sahih dari sahabat Nabi yang mulia Auf ibn Malik radhiyallahu anhu. Dan hadis ini sahih diriwayatkan Ibnu Majah dan Ibnu Abi Syaibah. Kalau Nabi SAW bersabda mimpi dibagi atau terbagi menjadi tiga kriteria. Yang pertama, mimpi buruk dan menakutkan, juga menyedihkan. Dan kata Nabi, pastikan itu dari syaitan. Saya ulangi, mimpi yang pertama ini, mimpi buruk yang kita tidak suka, menakutkan, dan menyedihkan. Semua itu dari syaitan. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan mimpi yang menggelisahkan seseorang karena terus saja terbawa walaupun dia sudah bangun. Dan ini biasanya disebabkan karena gejolak yang sedang ada di benaknya, baik di hati ataupun di pikirannya. Misal dia sedang berpikir untuk membuka sebuah usaha. Terus kemudian dia berpikir untuk meminjam uang dari seseorang, atau dia berpikir untuk memodel tertentu tokohnya, kemudian dia mimpi melihat itu. Itu karena terbawa dengan perasaan dia. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mimpi yang merupakan petunjuk dan merupakan cabang dari mukjizat kenabian, atau dikenal dengan ru'ya shadiqah. Juga dalam hadis yang lain, hadis yang sahih riwayat Bukhari, Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, mimpi itu tiga macam. Bisikan hati, maksudnya tadi
di hadis yang sebelumnya, poin nomor 2. Ini ya. Bisikan hati artinya apa yang sedang terlintas di benak dia, yang terlalu dia fikirkan sehingga terbawa dalam mimpinya. Kalau dia lagi pengen sekali makan makanan tertentu dan dia tidak dapat, akhirnya datang dalam mimpi. Mungkin yang bujang-bujang pengen sekali nikah sama seseorang, tapi dia mengkhayal tidak bisa dijangkau, lalu mimpi menikah sama orang itu. Itu bisikan-bisikan hati. Yang kedua, kata Nabi SAW, ditakut-takuti oleh syaitan. Ini mirip tadi dengan hadis yang sebelumnya, bagian yang pertama. Ya, cuma di sini ya, terbalik. Dan yang ketiga, kabar gembira dari Allah. Kabar gembira dari Allah. Atau tadi mirip juga dengan hadis sebelumnya. Dia adalah bagian ketiga. Atau dikenal dengan ru'ya sadiqah. Teman-teman sekalian, beranjak daripada sabda Nabi SAW tadi, 2 buah hadis yang sahih ini, maka para ulama hadis merincikan, mengatakan bahwasanya mimpi yang pertama yang dianggap dari syaitan atau mimpi dari syaitan tidak perlu seseorang menceritakannya, apalagi ditakwilkan atau ditafsirkan. Semua yang membuat antum sedih, membuat antum gelisah, gak usah cerita, tutup mulutnya. Mau sama pasangan hidup kah? Mau sama teman di kantor, mau sama sahabat, tidak usah diceritain. Nanti kita sebutkan bagaimana tipsnya supaya tidak berpengaruh mimpi itu pada kita. Sebagaimana riwayat Jabir radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, bahwasanya seseorang laki-laki pernah datang kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian orang ini berkata, "Ya Rasulullah, aku mimpi melihat kepalaku dipenggal. Lalu kemudian kepalaku itu menggelinding dengan cepat dan aku berusaha mengejarnya untuk memegangnya. Apa yang dimaksud dengan itu ya Rasulullah?" Lalu Nabi SAW tertawa dan mengatakan, "Apabila syaitan mempermainkanmu dalam mimpimu, maka janganlah kau menceritakannya." Dan kata Jabir radhiyallahu anhu, setelah itu saya pernah mendengar Nabi SAW sampaikan di atas mimbar, bila seseorang di antara kalian dipermainkan oleh syaitan dalam mimpinya, maka janganlah dia ceritakan. Jadi apapun sifatnya, kalau sedih segala macam, tidak perlu sama sekali ceritakan. Tipsnya supaya mimpi itu tidak berpengaruh pada kita, yang merupakan gangguan syaitan tadi, cukup banyak riwayat yang menjelaskan, tapi saya sebutkan dulu poin-poinnya. Yang pertama, begitu antum mimpi buruk, mimpi jatuh dari jurang, mimpi digigit hewan, atau yang sejenisnya, antum mimpi ya apalah yang menyedihkan, berpisah dengan pasangan, padahal sebenarnya antum tidak ada apa-apa, dan segala macam hal sehingga antum merasa sedih, terbebani, atau antum melihat pasangan antum selingkuh, padahal sebenarnya tidak, syaitan permainkan. Maka poin pertama, pada saat bangun baca isti'adzah 3 kali, 1 kali, meludah ke sebelah kiri 3 kali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu tiup ke sebelah kiri, ditiup ya, ditiup, bukan meludah besar ya, sehingga nanti pasangan antum kena, nanti marah dia. Yang kedua, memohon kepada Allah agar dilindungi dari keburukannya ya. Walaupun isti'adzah sudah mewakili poin kedua ini, nanti kita akan dengarkan hadisnya. Kemudian yang ketiga, jangan diceritakan pada orang-orang, termasuk pasangan hidup kita. Suami istri pun tidak usah cerita. Kapan itu menyedihkan, kapan itu mengganggu hubungan rumah tangga, kapan itu memberikan, bahkan seringkali ada suami istri mereka tidak ada apa-apa, tapi salah satunya dimimpikan menikah sama orang lain, bercerai, ribut. Atau kadang-kadang ada juga orang mimpi sosok orang soleh, tapi dia mimpi orang itu malah menjadi penjahat. Ya. Permainan syaitan. Dan banyak contoh yang ulama sebutkan dalam masalah ini. Sesuatu tidak masuk di akal, selesai.
Ya. Itu sesuai dengan hadis Nabi SAW, apabila kalian bermimpi buruk, apabila kalian mengalami mimpi buruk, kata Nabi SAW, hendaklah meludah ke sebelah kiri 3 kali dan memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan syaitan dan dampak buruk mimpi tersebut. Kemudian jangan ceritakan kepada orang lain mimpi itu, atau jangan ceritakan mimpi tersebut pada siapapun. Maka mimpi itu, kalau dia lakukan 3 hal tadi, baca isti'adzah, meludah sebelah kiri 3 kali, tidak ceritakan sama orang, maka dampak buruk mimpi tersebut tidak akan mengganggunya, atau maka mimpi itu tidak akan memberi dampak buruk kepadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis sahih ini. Dan Imam Nawawi rahimahullah berkata, terkadang ada orang yang menafsirkan mimpi itu dengan tafsir buruk. Ya, jadi makanya antum tidak boleh cerita kepada sembarang orang. Apalagi kalau itu mimpi tadi yang buruk, yang menyedihkan, yang tidak enak. Karena kalau kita cerita sama orang, Imam Nawawi mengatakan dalam syarah Sahih Muslim, menjelaskan hadis Nabi SAW ini, di jilid 15 halaman 18, ya. Terkadang ada orang menafsirkan mimpi itu dengan tafsir buruk, sebagaimana yang digambarkan dalam mimpi itu. Misalnya orang pincang, apalah jatuh, cerai, lalu dia bicara sembarangan sama orang, sehingga orang itu mulai menafsirkan. Nanti kita akan jelaskan ya, bukan tidak boleh menafsirkan mimpi, tapi harus ahlinya. Tidak boleh sembarangan orang. Kapan dia bilang, oh sepertinya begini, bisa terjadi itu. Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Imam Nawawi mengatakan, terkadang ada orang yang menafsirkan mimpi itu dengan tafsir buruk, sebagaimana yang digambarkan dalam mimpi itu. Meskipun masih banyak kemungkinan, masih bisa terjadi yang lain, tapi orang ini sok tahu lalu dia menafsirkannya karena diceritakan oleh temannya. Tafsir buruk itu terjadi dengan takdir Allah Ta'ala, karena mimpi yang dialami seseorang ibarat sesuatu yang terbang. Artinya, ketika mimpi itu memiliki 2 kemungkinan makna, kemudian ditafsirkan pada salah satu maknanya, maka akan terjadi sesuai yang mendekati sifat tersebut. Oleh karena itu, tadi kita dilarang untuk menceritakan. Ya. Dan tadi sudah kita jelaskan bagaimana seorang sahabat yang menggambarkan kepalanya berputus, ya. Kalau kita tidak faham riwayat ini teman-teman sekalian, maka kita akan berpikir negatif. Oh, kepala saya dipenggal, apakah saya akan dibunuh orang? Kan bisa berpikiran begitu. Tapi ternyata Nabi SAW menganggap itu permainan syaitan. Sementara mimpi yang kedua, tadi itu mimpi yang pertama ya. Mimpi yang kedua adalah mimpi yang tadi bisikan hati maksudnya. Kita berbicara riwayat pertama yang saya sebutkan. Kalau di riwayat kedua ini disebutkan kriteria yang pertama. Yang bisikan-bisikan hati, yang kita cenderung mau makan, kita cenderung suka sama orang. Masuk dalamnya masalah ini biasanya mimpi junub, ya. Terlalu suka sama seseorang berlebihan, akhirnya dia mimpi biologis di situ. Bahkan kadang-kadang ada orang bangga, dia bilang, ya paling tidak mimpinya. Kenapa antum ketawa? Pernah ngalami? Maka ia juga melakukan hal yang sama seperti poin pertama tadi. Dia baca isti'adzah, dia meludah 3 kali sebelah kiri, kemudian dia tidak menceritakan kepada orang lain, sebagaimana hadis Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, mimpi yang ketiga adalah ru'ya sadiqah tadi, ya, mimpi yang benar yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini berbeda hukumnya. Misal semua yang menggembirakan, seperti misalnya, dan tidak ada kemaksiatan ya, dalam arti kata gembira di sini memang menggembirakan positif, seperti antum melihat mengunjungi atau tawaf di Ka'bah, masuk ke surga, ya, ikut berjihad, ya, atau sedang sholat berjamaah, atau mimpi mengisi pengajian, atau hadir di pengajian. Semua itu masuk dalam ru'ya sadiqah, mimpi yang benar. Dan ini masuk dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam tentang masalah
ru'ya sadiqah. Banyak sekali hadisnya, di antaranya Nabi SAW mengatakan mimpi yang benar atau ru'ya sadiqah adalah bagian cabang dari 46 cabang mukjizat kenabian. Hadis Bukhari. Riwayat yang lain, mimpi yang benar dari orang beriman yang menggembirakan dia, dalam arti kata di dalam mimpi itu dia gembira karena dia melakukan ketaatan kepada Allah, apapun sifatnya, ya, maka itu bagian daripada 70 cabang mukjizat kenabian. Artinya Nabi sudah tidak ada, tapi seringkali Allah memberikan informasi dari mimpi orang-orang yang beriman ini. Ya. Ini banyak contohnya, seperti misalnya mimpi sahabat Nabi dulu yang bernama Abdullah pada saat awal Nabi SAW hijrah ke Madinah, kemudian muslimin belum memiliki azan, ya. Belum ada azan solat waktu itu. Dan ini terjadi tahun kedua Hijriah sebelum perang Badr. Maka pada saat itu Nabi SAW menyuruh para sahabat, coba cari sesuatu yang kita bisa jadikan sebagai simbol untuk datang sholat. Ada yang berpikir untuk pakai trompetnya orang Yahudi, ada yang terpikir untuk memakai loncengnya Nasrani, ada macam-macam. Rencananya hari itu mereka menyebar mencari, besok mereka masing-masing menawarkan kepada Nabi SAW. Rupanya Abdullah ini mimpi. Dia tidur, dia mimpi, dia melihat ada orang jalan bawa lonceng. Kemudian dia bertanya, ya, maukah kau jual lonceng itu untukku dalam mimpi? Kemudian orang itu pun berkata, untuk apa? Dia mengatakan, kami mau gunakan untuk panggilan sholat kami. Lalu orang itu berkata, maukah kau saya tunjukkan lebih baik daripada lonceng ini? Kata dia, tentu saja. Lalu orang itu mengajarkan lafaz azan. Seperti sudah kita tahu, Allah Akbar, sampai la ilaha illallah. Setelah itu, dia bangun lalu dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya mimpi begini. Maka Nabi SAW mengatakan, mimpimu baik. Tapi ajarkanlah azan itu, lafaz-lafaz itu kepada Bilal, karena dia suaranya lebih bagus dari suaramu. Ya. Maka jadilah Bilal muadzin Nabi SAW. Ini